Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita Belusukan Kuliner Reaction. Dan kali ini kita mau lihat di videonya Sukayu Channel. Oh, oke. Jadi ya ini sebagai pengetahuan juga gitu loh. Kita juga baru tahu ternyata ada 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Oh, wow. Wow, ini buat pengetahuan juga ya buat kita, mungkin teman-teman di Indonesia juga yang nonton video ini, maupun di Malaysia juga. Oke, kita langsung aja ke videonya lah. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kakaknya ini guru ya sepertinya ya. Iya, Sepertinya guru pernah mengajar di Indonesia dan pernah mengajar juga di Malaysia gitu ya. Jadi pernah punya pengalaman di Indonesia, pernah punya pengalaman di Malaysia. Oke, kita lihat. Kita lihat langsung ya. Yang pertama itu masuk sekolah. Kalau di Indonesia masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulainya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu Minggunya itu libur. Dan sekarang juga sama ya di Indonesia seperti itu juga sih sistem yang barunya. Experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua tempat. Di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia playgroup gitu ya. Tapi memang ada juga beberapa. Tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping. Itu sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi dua atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah kalau di Malaysia itu memang khususnya di Johor Bahru di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, sekolah menengah kebangsaan. Gitu. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu selesai sekolahnya. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara pengurutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan.
Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12, otomatis SMA. Gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia nggak ada. Gitu, karena memang mereka 5 tahun, kita 6 tahun. Begitu. Yang terakhir saya akan membahas mengenai penyebutan seorang guru oleh muridnya ataupun ya yang lainnya juga lah. Itu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak. Guru, Pak Guru. Misalkan Bu apa ya? Bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu. Cikgu salah ya, benar. Cikgu Ali seperti itu ya. Tapi memang juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Nah, di Malaysia juga sama. Biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher. Jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau di Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Sekali lagi ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah sesuatu yang bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku baru tahu guys, ternyata di Malaysia itu total dari, kalau kita bilangnya SMP, SMA, totalnya 6 tahun. Di Malaysia cuma 5 tahun loh. Lebih cepat. Kalau di Indonesia kan wajibnya 12 tahun ya, sekolah ya, pendidikan kita wajib 12 tahun. Aku juga gitu. baru tahu kali ini ya guys ya. Ternyata di sana itu SMP, SMA itu nggak ada. Dijadikan satu. Dan tadi waktu lihat di kelasnya itu ternyata di sana itu berkelompok gitu ya, grup-grup gitu ya. Ya kayak di film Ipin itu. Iya benar. Kalau di sini memang sistemnya kita menghadap ke guru, karena guru yang menjelaskan ABCDFG-nya gitu. Mungkin seru sih kayak gitu. Jadi mungkin di sana tuh lebih kayak ke lebih banyak diskusi antar teman kayak gitu. Mungkin lebih akrab, lebih banyak diskusinya. Jadi kalau grouping gitu kan. Lebih mempererat kerjasamanya itu. Betul. Keren banget guys. Keren. Ya, tapi kalau misalnya sekarang juga memang jam hari sekolah. Iya tadi hari sekolah. Kalau misalnya kata akaknya tadi kan Senin sampai Sabtu waktu akaknya masih ngajar ya. Kalau sekarang sih adik aku ada yang masih SMP itu Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya sudah libur gitu. Tapi full day biasanya kalau sekolah negeri di Indonesia, khususnya di Surabaya. Aku sempat dulu itu pernah kok. Kalau nggak salah waktu SMA itu tahun 2008 2007 itu sudah ada full day. Jadi full day itu dari pagi sampai jam 3 sore. Jadi istirahatnya itu ada 2, breaknya itu ada 2, jam 9 sampai jam 12. Setelah itu
Baru Sabtu Minggunya tuh libur gitu. Jadi belajarnya itu 2 jam gitu ya. 2 jam belajar, istirahat 1 jam, 2 jam belajar lagi, 1 jam istirahat, 2 jam belajar lagi baru pulang gitu ya. Terkait dari yang dijelaskan sama bu gurunya ini tadi, itu di Malaysia Minggu sampai Jumat, Kemis ya. Jumat, Dan Sabtu. di sini tuh sebenarnya ada sekolah kayak sekolah Islam. Ya benar, lebih ke sekolah Islam negeri, sekolah swasta itu. Jadi Jumat libur, Minggu itu masuk. Iya, Minggu masuk. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur, Sabtu Minggu masuk. Ada ya kayak gitu. Zaman dulu mungkin Sabtu Minggu masuk, mungkin kalau sekarang juga Minggunya aja yang masuk ya, Sabtunya libur gitu mungkin. Wow, ini pengetahuan baru buat kita dan buat teman-teman di Indonesia melihat di konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan buat kita ya guys ya. Ternyata seperti itu ya. Namanya perbedaan itu nggak perlu untuk kita kayak perdebatkannya. Apapun itu sudah menjadi yang terbaik buat masing-masing negara tersebut. Karena sistem seperti ini pemerintah pasti sudah tahu yang terbaik buat anak-anak generasi muda ini guys, untuk membuat negara itu semakin maju ya guys ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video tusukan kuliner reaction kali ini. Mohon maaf ya guys ya apabila ada kekurangan dari kata kami, ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.